semua itu adalah merupakan serangga ya sahabat tani. Serangga biasanya itu takut dengan yang namanya asap sahabat tani. Jadi asapnya cukup tebal sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan, dan semoga kita tetap diberikan kesemangatan di dalam kita menjalankan aktivitas yaitu bertani. Oke, baik para sahabat tani semua dimanapun Anda berada, sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada perkataan saya yang sekiranya menyinggung dari para sahabat tani semua, kemudian dari kualitas video yang kurang baik. Nah, tentunya harap dimaklumi ya sahabat tani semua, karena di sini saya melakukan perekaman hanya dengan menggunakan HP yang sangat jadul ya sahabat tani. Dikarenakan saya saking cintanya sama pertanian organik, kemudian saya hanya punya HP yang jadul, tapi karena saya saking semangatnya saya berbagi kepada para sahabat tani semua, makanya walaupun hanya dengan alat yang sederhana, kemudian walaupun tutur kata saya itu mungkin ada yang menyinggung di hati para sahabat tani semua, tentunya saya mohon maaf. Niat saya hanyalah mengajak kepada para sahabat tani semua, walaupun dengan cara yang sederhana, alat yang sederhana, kemudian walaupun kita tidak mempunyai modal, akan tetapi kita masih tetap bertani ya sahabat tani. Walaupun kita tanpa modal, tentunya kita masih bisa bertani dengan cara pertanian yang menggunakan sistem organik. Oke, sahabat tani semua, tentunya bagi kita semua para sahabat tani yang menanam sayuran seperti timun, kemudian yang menanam cabai, entah itu yang menanam buah-buahan seperti jambu air, kemudian mangga, kemudian di situ ada melon, dan masih banyak lagi tentunya tanaman yang berbuah, itu tentunya pernah mengalami yang namanya serangan ataupun gangguan daripada lalat buah ya sahabat tani. Oke, kali ini saya akan membagikan cara untuk mengendalikan lalat buah sahabat tani. Yang akan saya bagikan ini tentunya tidak menggunakan racun ataupun insektisida ataupun perangkap sahabat tani. Tujuan yang saya bagikan ini tujuannya hanya untuk mengusir, kemudian memberikan efek jera kepada lalat buah agar dia itu tidak mau mendekat ke lahan kita sahabat tani. Sebenarnya cara kita itu untuk mengendalikan lalat buah itu sebenarnya itu sangat banyak sekali sahabat tani. Seperti kita menyeprai dengan insektisida, kemudian dengan perangkap yang diberi cairan petrogenol, kemudian dengan menggunakan kapur barus ya. Itu semua cara-cara itu bisa mengendalikan yang namanya lalat buah sahabat tani. Akan tetapi langkah-langkah tersebut tentunya kita harus mengeluarkan dana ataupun kita harus membelinya di toko ya sahabat tani. Jadi yang saya bagikan ini tanpa racun, kemudian kita tidak harus membelinya di toko. Bahkan kalaupun di kotak-kotak sampah itu pun ada ya sahabat tani. Itu sering orang membuangnya, akan tetapi itu bisa kita manfaatkan sebagai pencegahan ataupun mengendalikan lalat buah sahabat tani. Jadi kalau kita mengendalikan dengan menggunakan racun, itu akan sangat berbahaya sekali ya sahabat tani bagi
buah yang ada di tanaman kita, karena biasanya itu tanaman yang terserang lalat buah itu tanaman yang menjelang panen ya sahabat tani. Jadi tanaman yang menjelang panen itu biasanya seringkali terserang yang namanya lalat buah. Jadi kalau racun kita itu bersifat sistemik itu kan dia itu meresap ke dalam jaringan tanaman kita agar supaya membunuh hama yang ada di dalam jaringan tanaman kita, seperti larva daripada lalat buah itu. Itu yang ditakutkan apabila dia itu sistemnya sistemik, memakai sistem sistemik, dia itu meresap kemudian menjadi residu, yang residu itu akan sangat lama sekali ya untuk terurai sehingga menjadi netral. Jadi seperti itu sahabat tani, akan sangat membahayakan apabila kita aplikasikan di tanaman kita. Jadi misalkan kita itu memiliki jambu, kemudian kita semprot menggunakan racun ataupun insektisida, itu bisa menyebabkan residu. Itu kalau menurut saya sahabat tani. Kemudian pokoknya tanaman yang lain itu biasanya yang terserang lalat buah itu tanaman ataupun buah yang menjelang panen. Oke, baik. Kemudian apabila kita menggunakan insektisida yang bersifat kontak, itu biasanya hanya mampu membunuh indukan daripada lalat buah tersebut. Kemudian larvanya itu tidak akan mati. Jadi seperti itu sahabat tani ya. Oke sahabat tani semua, kemudian cara lain untuk mengendalikan lalat buah itu kita dengan menggunakan jebakan ya, ataupun perangkap untuk memutus siklus kehidupan dari lalat buah yang ada di sekitar tanaman kita itu bisa ya. Jadi yang terperangkap di dalam perangkap ini itu ialah lalat buah yang berkelamin jantan ya, berjenis kelamin jantan. Jadi aroma petrogenol ini itu kalau di dunia lalat buah itu seperti memancing lalat buah yang jantan agar supaya masuk, karena baunya ini kalau di dunia lalat buah ini baunya seperti lalat buah yang berjenis kelamin betina, seperti itu sahabat tani. Makanya yang masuk di perangkap ini ialah lalat buah yang berjenis kelamin jantan, seperti itu sahabat tani. Jadi yang lalat buah yang betina itu tetap berkeliaran karena dia tidak tertarik dengan bau daripada aroma daripada petrogenol tersebut. Oke, jadi yang akan saya bagikan di sini tutorialnya yaitu kita melakukan pengasapan ya sahabat tani, ataupun memberikan fogging ya, fogging secara alami ataupun pengasapan. Itu kalau menurut saya terbukti efektif ya mengusir lalat buah ya sahabat tani. Karena seperti ini, jadi sifatnya lalat buah itu sangat mirip sekali dengan yang namanya lebah ya, lebah madu ya sahabat tani. Jadi kebiasaan kan orang-orang itu kalau mau mencari madu biasanya menggunakan asap ya, yang diberikan daun-daun ya, serta membakar daun kering kemudian dilapisi dengan daun basah agar supaya terjadi asap ya, ataupun fogging ya. Itu biasanya lebah-lebahnya itu akan menyingkir ataupun terbang ataupun pergi ya sahabat tani. Setelah itu bisa diambil madunya, seperti itu sahabat tani. Jadi sifat daripada lalat buah itu mirip sekali dengan yang namanya lebah. Lebah itu sangat takut sekali dengan yang namanya asap ya sahabat tani. Entah itu lebah, entah itu lalat, itu takut sekali dengan yang namanya asap. Oleh sebab itu saya berpikir ataupun berinisiatif dengan melakukan pengasapan di sekitar tanaman kita, itu lalat buah tidak akan mendekat. Kalaupun dia sudah ada di tanaman kita, dia akan pergi karena dia itu tidak tahan dengan bau asap yang
kita berikan. Kemudian cara kita itu membuat asap itu tidak sembarangan ya sahabat tani. Kalau kita hanya membakar daun kemudian ditumpuk di sekitar lahan kita, itu akan membahayakan bagi tanaman kita. Dia itu kalau tertiup angin itu ditakutkan akan menjadi api, kemudian menciptakan panas, tanaman kita itu bisa menjadi layu sahabat tani ya. Jadi agar supaya dia itu tetap tercipta asap, apinya tidak mati, akan tetapi dia tidak bisa menjadi api yang merugikan tanaman kita ya, api yang menyala ya sahabat tani. Dia hanya menjadi bara ya, kemudian dia itu mengeluarkan asap. Sistemnya seperti obat nyamuk ya sahabat tani. Sebenarnya kalau kita tuh memakai obat nyamuk itu sebenarnya bisa ya, akan tapi kita harus beli ya. Jadi yang saya gunakan di sini, yang akan saya bagikan yaitu melakukan pengasapan dengan menggunakan ini sahabat tani ya, bekas karpet telur ataupun rak telur ya sahabat tani. Jadi rak telur ini kalau kita bakar, walaupun tertiup angin, dia itu tidak akan menjadi api ya sahabat tani, tidak akan menyala apinya, dia tetap menjadi bara. Kemudian lama-lama dia akan habis ya sahabat tani. Walaupun dia itu tidak menyala, tetapi dia akan tetap menjadi bara terus. Kemudian asapnya ini, asap yang ditimbulkan dari pembakaran karpet telur ini asapnya sangat tebal sekali ya sahabat tani, sehingga mengakibatkan lalat buah yang ada di sekitar tanaman kita itu akan terbang meninggalkan tanaman kita sahabat tani. Kemudian cara untuk membuat asap dari karpet telur ini caranya cukup mudah sekali sahabat tani. Kita tinggal membagi karpet telurnya ini menjadi beberapa bagian, kemudian kita berikan tali ya seperti ini sahabat tani. Kita ikat, kita belikan tali, seperti ini sahabat tani. Kemudian setelah kita beri tali ataupun kita ikat, selanjutnya kita gantung di sekitar tanaman kita ya. Tapi cara penggantungannya jangan di batang tanamannya ya, nanti tanaman kita akan mati sahabat tani. Setelah kita lakukan penggantungan daripada karpet telur ini, selanjutnya cukup kita bakar saja ya sahabat tani. Kita bakar menggunakan korek api. Nah setelah kita bakar, dia itu akan mengeluarkan asap. Jadi dengan asap ini akan mengusir daripada lalat buah ya sahabat tani. Jadi selain lalat buah, dia itu seperti kupu-kupu ataupun kutu kebul, kutu trip, kutu tungau, dia itu akan pergi ya, karena semua itu adalah merupakan serangga ya sahabat tani. Serangga biasanya itu takut dengan yang namanya asap sahabat tani. Nah, jadi asapnya cukup tebal sekali seperti ini. Nah itu, ini secara otomatis lalat buah itu akan pergi sahabat tani. Jadi tanpa meninggalkan residu di tanaman kita, tanpa kita mengeluarkan modal, akan tetapi lalat buah dia itu akan pergi, kabur, dan tidak akan kembali lagi. Seperti itu sahabat ini, tuh kan asapnya dia itu pergi kemana-mana. Kemudian jaraknya itu tergantung kita ya, terserah kita. Yang jelas semakin banyak kita lakukan yang seperti ini, semakin rapat jaraknya itu akan semakin bagus. Itu tergantung stok daripada rak ataupun karpet telurnya ya. Kalau karpet telurnya gitu banyak,
itu bisa dilakukan serapat mungkin, tapi jangan terlalu rapat juga ya, karena takutnya nanti misalkan jaraknya cuman segini dikasih semua ya, nanti bisa terjadi kebakaran tanaman kita. Yang jelas jaraknya antara sekitar 2-3 meter ya sahabat tani. Nah ini itu kan asapnya sangat tebal sekali ya, seperti obat nyamuk ya, tapi walaupun tertiup nih, coba saya tiup nih, dia itu tidak akan menimbulkan api yang menyala sahabat tani, dia hanya mengeluarkan asap. Nah ini secara otomatis akan mengusir daripada lalat hantu seperti itu sahabat tani. Lalat buah ya, bukan lalat hantu. Oke, jadi seperti itu ya sahabat tani, tutorial yang saya bagikan. Nah ini saya juga merasa terganggu, ini saya harus pergi juga ini sebenarnya, karena efek dari asap ya. Nah, saya yang besarnya segini itu aja nggak suka ya dengan yang namanya asap dari karpet telur yang saya bakar ini. Apalagi lalat buah yang cuma sekecil-kecil itu, pasti dia akan kabur dan meninggalkan lahan kita, sehingga lahan kita ataupun buah dari tanaman kita itu akan terhindar dari yang namanya lalat buah. Oke, seperti itu sahabat tani ya, tutorial yang saya bagikan, tentunya tanpa menggunakan modal, tanpa meninggalkan residu, akan tetapi buah dari tanaman kita akan terhindar dari yang namanya lalat buah ya, bukan lalat hantu tapi lalat buah ya sahabat tani. Oke, cukup mudah ya sahabat tani, semoga bermanfaat. Jadi selain lalat buah, jadi semua yang hama yang bersifat serangga seperti kupu-kupu itu biasanya kan meninggalkan telur di tanaman kita, kemudian telurnya itu menjadi ulat ya, ulat itu memakan tanaman kita, sehingga tanaman kita itu akan membusuk ataupun rusak ya sahabat tani. Jadi dia asap yang tebal ini sahabat tani, dua asapnya tuh, asap yang tebal ini akan mengusir daripada kupu-kupu. Jadi selain lalat buah, kupu-kupunya juga akan pergi sahabat tani. Kemudian kutu tungau, kutu trip itu akan pergi juga sahabat tani. Jadi satu kali aplikasi semua hama akan pergi sahabat tani. Oke, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua yang sudah subscribe ke channel saya, yang sudah mendukung channel saya, yang sudah mendoakan channel saya agar supaya channel saya berkembang. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan selalu diberikan kesemangatan di dalam beraktivitas. Dan bagi para sahabat tani semua yang baru menemukan channel saya ataupun bertemu channel saya, semoga Anda mendapatkan manfaat. Tentunya yang saya bagikan ini adalah tutorial cara bertani seminimal mungkin kita mengeluarkan biaya ya. Jadi walaupun kita tanpa biaya, walaupun dengan alat sederhana, akan tetapi kita masih tetap bertani ya sahabat tani, masih tetap bisa menanam sahabat tani ya. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara di subscribe, kemudian like, dan apabila ada para sahabat tani semua yang ingin memberikan saran ataupun kritik ataupun pertanyaan kepada saya, itu boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan langsung saya jawab sahabat tani. Semoga bermanfaat tutorial kali ini, dan saya akan segera meninggalkan lokasi yang sudah saya berikan pengasapan ini ya, karena sudah sangat tidak betah sekali saya di sini. Semoga lalat buahnya juga akan pergi ya dari tanaman. Oke, cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.